Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, sebentar lagi kita akan memasuki bulan November yang akan disusul periode libur Natal dan Tahun Baru. Berkaca dari pengalaman tahun 2020, periode tersebut membawa risiko peningkatan kasus tidak hanya di Indonesia, bahkan juga terjadi di dunia. Kondisi kasus Indonesia yang saat ini sedang berada di titik terendah dan telah menurun selama 15 minggu perlu kita pertahankan agar tidak kembali meningkat pada saat periode Natal dan Tahun Baru. Mobilitas penduduk yang terus meningkat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mempertahankan penurunan kasus, terutama seiring dengan menurunnya kasus dan pembukaan aktivitas sosial ekonomi. Sebagaimana terlihat pada grafik, terjadi kenaikan mobilitas pada saat kasus mengalami penurunan setelah puncak yang memicu kenaikan kasus selanjutnya. Kebijakan peniadaan mudik pada periode Idul Fitri 2020 nyatanya tidak cukup untuk menekan pergerakan penduduk. Penurunan kasus yang terjadi bertahan 13 minggu membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat kembali meningkat. Mobilitas di pusat belanja naik mencapai 34,14%, di taman naik hingga 20,43%, serta di tempat retail dan rekreasi sebesar 1,43%. Angka mobilitas yang tinggi bersamaan dengan munculnya varian Delta yang lebih mudah menular menyebabkan kenaikan kasus yang sangat signifikan selama 9 minggu pasca Idul Fitri. Kenaikan kasus ini mencapai 13 kali lipat dari titik kasus terendah pasca lonjakan pertama. Saat ini, ledakan kasus Indonesia telah berhasil ditangani. Di saat banyak negara lain menghadapi kenaikan kasus signifikan, jumlah kasus di Indonesia terus menurun dan aktivitas sosial ekonomi kembali dibuka. Fakta ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan resiliensi dan ketahanan bangsa menghadapi pandemi COVID-19. Meski demikian, kita perlu lebih berhati-hati dan menyusun strategi untuk mempertahankan penurunan kasus pada periode Natal dan Tahun Baru mendatang, terutama mengingat saat ini tren mobilitas sudah mengalami kenaikan, yaitu mencapai 22,14% di pusat belanja, 5,43% di taman, dan 2,68% di tempat retail dan rekreasi. Upaya kolektif seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci dalam mempertahankan kondisi yang cukup baik ini. Dari sisi pemerintah, sedang dilakukan upaya percepatan peningkatan capaian vaksinasi, utamanya dosis kedua. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah tertinggi orang yang telah divaksinasi minimal dosis pertama, namun kita tetap perlu meningkatkan cakupannya terhadap target sasaran vaksinasi di Indonesia. Berdasarkan data dari KPCPEN per tanggal 24 Oktober 2021, capaian vaksinasi dosis ke-1 di Indonesia mencapai 54,27%, sedangkan untuk dosis kedua baru mencapai 33,18%. Terdapat 13 provinsi yang telah mencapai cakupan vaksinasi dosis kedua di atas 30%, yaitu DKI, Bali, DIY, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Timur, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Jabar, dan Jateng. Bahkan DKI, Bali, dan daerah istimewa Yogyakarta, 50% penduduknya telah divaksin dosis penuh. Kami apresiasi upaya pemerintah daerah dan sikap kooperatif dari masyarakat di provinsi yang saya sebutkan, karena turut berkontribusi dalam capaian ini. Namun, masih terdapat 21 provinsi yang capaian dosis keduanya kurang dari 30%. Mengantisipasi kenaikan kasus pada periode Natal dan Tahun Baru mendatang, penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal terhadap COVID-19 melalui vaksinasi dosis penuh.
Selain itu, vaksinasi dosis penuh dapat meminimalisir gejala berat sehingga yang terkonfirmasi positif tidak harus dirawat di fasilitas kesehatan. Hal ini yang tidak lelah saya ingatkan adalah seluruh lapisan masyarakat wajib untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan, terlebih di tengah aktivitas dan mobilitas yang semakin meningkat. Jika setiap orang bertanggung jawab untuk memakai masker, rajin mencuci tangan, dan sebisa mungkin menghindari kerumunan, saya yakin tantangan ke depan yang akan kita hadapi seperti periode Natal dan Tahun Baru tidak akan menyebabkan ledakan kasus COVID-19. Mobilitas meningkat akan aman COVID-19 apabila masyarakat selalu menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Untuk menyukseskan upaya preventif tersebut, saya juga menghimbau pengelola fasilitas publik untuk memastikan adanya petugas yang tidak hanya melakukan screening di pintu masuk melalui aplikasi Peduli Lindungi, namun juga mengawasi penerapan protokol kesehatan di dalam fasilitas publik tersebut. Kepada pengunjung, jangan ragu untuk saling mengingatkan apabila ada yang tidak disiplin protokol kesehatan. Apabila terdapat aktivitas sosial ekonomi yang mulai berjalan atau diuji cobakan, namun terbukti menyebabkan klaster atau kenaikan kasus, saya meminta pelaksana dan pemerintah daerah setempat untuk tegas menutup sementara dan mengevaluasi pembukaan aktivitas terkait.